Halo teman-teman, bersama saya Aldri. Nah, di meja saya saat ini sudah ada suatu alat. Itu namanya Ice Fan 3 Gaming Laptop Cooling Fan. Nah, sesuai namanya dia itu kipas ya teman-teman. Tapi berbeda dengan kipas laptop pada biasanya, yaitu pada biasanya itu laptop itu kipasnya itu untuk meniup udara dari luar ke dalam laptop dengan tujuan untuk mendinginkan laptopnya. Nah, kalau Ice Fan 3 ini, dia ini malah menarik udara panas dari laptop keluar. Nah, dia ini produknya ini keluaran dari Tupperware ya, ini mereknya Tupperware. Bisa dilihat ya teman-teman, ini boxnya. Nah, coklat begini ya. Boxnya kelihatannya murah ya, dan memang sih harganya cuman kisaran 63.500-an dan saya beli di Bukalapak. Kalau teman-teman berminat bisa lihat nanti linknya ada di kolom deskripsi. Ya udah, nanti saya akan melakukan unboxing dan juga review singkat. Kita lihat performanya ke laptop, apakah barang ini recommended atau enggak. Udah, langsung aja kita lakukan unboxingnya teman-teman. Ini bagian depannya. Di sini ada gambar alatnya. Nanti tampilan alatnya itu kayak gini. Saya udah beli di sini. Ini tuh untuk hidupin sama nanti ngatur kecepatannya. Kita lihat ya sampingnya. Nah, di sini tuh ada peringatan DC 5 volt only. Maksudnya nih alatnya cuma bisa pakai adaptor yang 5 volt. Jadi teman-teman ngisi ke Tupperware Ice Fan 3 ini cuma bisa dengan listrik bertegangan 3 volt 5 volt. Jadi jangan pakai adaptor yang di atas 5 volt. Terus di dalamnya sudah terdapat kabel USB ya teman-teman, dan di sini ada larangan jangan gunakan konektor lain. Ini maksudnya mungkin, jadi kalau misalnya teman-teman pakai konektor lain, pakainya yang 5 volt ya. Nanti lihat di HP-nya ada biasanya tulisan di adaptor charger HP. Kita lihat di belakang. Nah, di sini ada fitur dari produknya. Compact Game Style, Innovative Anti-Skip Design. Ini tadi saya bilang nih, ukurannya kecil, terus buat game sesuai namanya. Makanya desainnya inovatif. Speed controller yang saya bilang tadi ini built-in fan speed controller. Jadi di dalam alatnya udah ada controller ya buat berubah kecepatan dari alatnya. Terus dia ini support untuk berbagai jenis ukuran, termasuk 15 inci dan 17 inci laptop. Ya, nanti saya jelasin kenapa bisa dia bisa support ke banyak jenis ukuran. Terus di sini ada rotatable button to adjust the fan. Nah, ini yang tadi saya bilang, controllernya itu ntar diputar teman-teman. Di controller itu juga nanti ada tombol on off-nya. Kita lihat aja pas sudah gunain alatnya. Terus di sini ada product specification. Product specification di sini ada dimensi produknya. Panjangnya 17,5 cm, lebarnya 8,6 cm, dan ketebalan alatnya itu 5,2 cm. Di sini tulisannya mm ya. Saya konversi ke cm. Fan size-nya 7,5 kali 7,5 kali 2,5 cm. Produk weight-nya ini beratnya itu ada 195 gram, gak berat sih. Nah, ini yang penting teman-teman. Rotational speed. Jadi kecepatan dari kipasnya ini tuh 1500 sampai 3000 plus minus 10%. Maksudnya nih RPM-nya tuh dari 1500 sampai 3000 teman-teman. Dan ini tuh efisiensi dari fan-nya gitu loh. Jadi nanti teman-teman kurangin aja 10%, itulah speednya. Tapi RPM ini 1500 sampai 3000 teman-teman. Jadi maksimalnya di 3000, dan karena efisiensinya 10%, kecepatannya nggak mungkin 3000, mendekati lah, karena di sini efisiensinya 10%, pengaruhi gitu. Jadi
alatnya nggak tok langsung dari gitu. Di sini ada airflow 75,35 cfm. Ini tuh aliran udaranya ya teman-teman. Tapi saya nggak akan jelasin ini maksudnya apa. Lanjut aja langsung ke ini. Ada voltage, tegangannya itu 5 volt. Tadi udah dijelasin di depan 5 volt. Dan currentnya ini 0,4 plus minus 10%. Balik lagi ya tadi ya, langsung 0,4. Nah ini maksudnya tadi ini kalau teman-teman pengen pakai adaptor, gunain adaptor yang sesuai ini. Saya deketin ya biar makin gede. Misalnya 5 volt 0,4 ampere. Pokoknya nanti total dayanya harus 2 watt aja teman-teman. Nah disini saya beli warnanya hitam. Langsung aja kita buka kotaknya ya, kita lihat isinya apa. Sini ada alatnya. Di sini kita dapat yang karet. Ini bukan ya. Saya jelasin cara makainya. Di sini ini ada kabel USB-nya. Ini bukan Type B atau Type apa ini nggak tahu, tapi bentuknya bulat. Kalau ada yang tahu bisa komen. Jelasin ke saya apa jenisnya. Terus di sini ada karetnya lagi. Ini yang saya bilang tadi, support ke berbagai jenis ukuran, karena dia ada 3 jenis karet ini yang nanti bisa nyocokin antara moncongnya, moncong tempat kipasnya ini, lubang buat kipasnya juga ke laptopnya. Jadi nanti ini nyocokin ke laptopnya. Jadi saya jelasin gimana cara pasangnya. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah ini tombol yang tadi saya jelasin. Di sini ada indikator merah nih. Ini nanti begitu teman-teman hidupin nih, dia bakal bunyi stek. Nah terus setelah diputar dia bunyi stek, dan nanti dia hidup. Jadi teman-teman bisa putar ke sini terus untuk mengubah speednya. Di sini kecil, di sini gede. Nanti kalau mati bunyi stek lagi. Nanti begitu mati indikatornya mati nih. Hidup indikatornya itu. Langsung aja saya jelasin cara masangnya teman-teman. Di sini kita ada tatakan. Tatakan ini buat ditaruh di fan ya. Di sini ada rongga nih buat naruh tatakannya. Sesuaikan. Nah, di sini tuh ada semacam dudukan ya, terbuat dari styrofoam gitu, ditempel di sini itu buat biar licin gitu, buat geseknya, buat bahan gesekannya biar nggak licin gitu teman-teman, biar alatnya nggak gerak. Tapi ini nggak begitu guna sih, saya juga udah tambahin extensionnya nih, jadi alatnya dapet. Ini masih rada-rada geser, jadi teman-teman harus tatkan sih mau. Terus di sini ada sama sih, ini juga karet kayak gitu, tapi ini di sini tuh bisa dilepas teman-teman, bisa dikletek. Nah, bisa dikletek, ada lemnya, bisa ditempel, jadi nanti ini nggak goyang-goyang banget. Tapi ada tapinya nih teman-teman, alatnya jadi susah, nggak bisa teman-teman pasang kayak biasanya. Kenapa? Karena ini bakal nempel terus nih, nempel di ujungnya, dan nggak begitu lengket sih, nanti mengganggu. Terutama saya kan makainya buat pindah-pindah ya, jadi nggak bisa, saya harus copot ya. Pun kalau misalnya ini saya buka terus saya tempel terus lepas, nanti lemnya nggak lengket lagi teman-teman, jadi nggak begitu works sih lemnya ini. Mungkin nanti mesti diapalin kalau teman-teman. Kalau saya biasanya saya rekapin, terus di atasnya saya tiban barang biar berat juga, geser-geser lemahnya. Jadi di sini nih exhaust fan-nya ya, ini buat hisapnya di sini, exhaust-nya di sini ya, begitu. Jadi teman-teman pasang kayak gini untuk hidupkan. Nah di sini saya ada laptop Acer teman-teman. Ini laptop akan saya pasangin kipas yang tadi sudah
kita setting indukannya. Nah, saya akan kasih tahu teman-teman cara untuk menyocokkan karet kipasnya yang nanti bakal dipasang ke kipasnya. Jadi teman-teman lihat laptopnya, di sini exhaust fan-nya teman-teman lihat ya. Sini, nah, ini exhaust fan laptop teman-teman. Di sini bakal ada kipas nih di bawah sini yang nanti bakal dinginyin prosesor teman-teman. Nanti udara panasnya bakal dikeluarin dari sini nih teman-teman. Nah, untuk ukuran karetnya teman-teman harus cocokin nih yang paling menutup supaya kedap. Jadi nggak ada celah-celah untuk udaranya yang disedot keluar. Jadi kalau misal ada celah-celah teman-teman, daya sedotnya itu kurang, nggak terfokus ke tempat exhaust fan-nya. Coba ya, kita cocokin ke karetnya. Ini ada 3 jenis karet di sini tadi ya. Ini yang paling kecil, satu lagi ini yang paling besar, terus satu lagi yang sedang. Nah, cara nyocikannya gampang. Jadi teman-teman tinggal lihat dari exhaust fan-nya, cocokin aja karetnya di sini yang paling nutup teman-teman. Nah, ini kan nutup tapi rada longgar di sini nih. Tuh, bisa dicela dikit kan. Dan saya dominan pakai yang kecil teman-teman. Kenapa? Karena begitu dia pasang nih nempel. Nah, ini lepas nih. Nah, pas kan. Begitu nanti dipasang, kalau yang gede kayak gini, saya pasang ya. Tuh, kayak gini teman-teman. Bawahnya nahan, dan kalau digini nanti dia bakal licin ke sini mundur-mundur. Jadi saya lebih suka yang kecil. Lalu begitu dipasang, nah ini nggak kayak yang itu nih. Saya pakai yang kayak gini. Jadi dicocokin aja ininya nih karetnya ke exhaust fan teman-teman. Kita pasang aja ya, langsung ke alatnya. Nah, ini kipasnya tadi yang udah kita pasang. Jadi sekarang kita pasang karetnya. Jadi nanti untuk karetnya ini teman-teman, pasang yang lebih panjang di bawah, terus yang pendek di atas. Sesuai ukuran exhaust fan. Terus ditaruh di sini, pasang tempel. Nah, sesuai yang saya bilang tadi teman-teman, dia nggak mundur-mundur lagi nih. Kalau yang kecil nih nggak mundur-mundur lagi, makanya saya suka pakai yang kecil. Kalau misalnya teman-teman pakai yang gede, saya tunjukin nih. Saya pakai nyocokin yang paling gede, ini yang cocok ke tempat saya. Kalau teman-teman pakai yang paling gede yang kayak gini nih, saya pasang, ya saya angkat, kita tiban. Nah, udah tuh, dia ada celah di sini. Ini celahnya tuh mau buka gitu teman-teman. Ini bukan salah dari pasnya, tapi nggak sesuai sama laptop saya. Dan kalau di sini dia tuh licin teman-teman. Ini saya pakai kain di bawah, jadi nggak begitu licin. Ini kalau misalnya saya main game nih suka kedorong-dorong sendiri karena ini tadi bagian karet sini mendorong. Ini kebetulan aja saya pakainya kain. Tapi kan teman-teman nggak mungkin kan bawa kain kemana-mana gitu. Jadi kayak gini. Kita coba pasang alatnya ya. Di sini ada kabelnya. Kita pasang. Kita buka dulu. Kabelnya ini 30 sentian kira-kira. Kita pasang ke sini. Lubangnya colok. Oke, kita ganti dulu ininya. Udah, kita coba buka laptopnya. Udah bisa kita hidupin ya teman-teman. Kita pasang. Udah bisa lagi. Nah itu hidupkan indikator warna merahnya. Bisa dilihat ya, merah nggak kelihatan. Nah ini merah nih. Kalau mati,
Nah, mati indikatornya. Oke. Nah, di sini ada anginnya ya. Nanti saya tunjukin suara dari kipasnya kayak gimana. Nanti saya tunjukin juga di laptop performa dari pendinginan kipasnya. Ya, sekarang kita beralih ke tampilan laptop saya. Di sini saya sudah menghidupkan laptop Acer saya tadi. Nah, kita lihat temperaturnya. Ini temperatur ketika dinyalakan. Nah, di sini saya tidak menggunakan coolernya dan saya belum mau mulai aplikasi yang berat. Saya baru mau melakukan tes dengan CPU ID hardware monitor ya, ini aplikasinya untuk melihat status dari hardware saya. Kemudian saya untuk merekam layar menggunakan Active Presenter. Jadi ini baru dua aplikasi standar itu dan belum begitu berat ya. Kita bisa lihat di sini suhunya kisaran 66 sampai 72 tadi yang paling tinggi. Oh, 76, 77 ya. Oh, 79. Nah, ini masih berubah-ubah ya. Kita bisa lihat di sini suhu paling kecil 47 dan suhu paling tingginya 79. Masih berubah-ubah. Dan ini belum menggunakan aplikasi yang berat. Nah, kita akan tes dengan game yang berat. Saya akan tes pertama itu tanpa menggunakan coolernya. Saya akan tes menggunakan game Final Fantasy 15. Kita akan mainkan selama 15 menit dan kita lihat perubahannya. Kemudian laptopnya akan saya matikan lagi, kita hidupkan dan kita coba tes sekali lagi dengan menggunakan pendingin. Apakah worth it atau tidak ya? Kita coba aja aktifin gamenya dan selama permainan nanti akan saya skip langsung. Jadi nanti teman-teman nggak begitu banyak waktu ngeliat saya main. Teman-teman bisa lihat suhunya berapa. Langsung aja kita hidupin gamenya. Nah, sekarang kita lihat suhunya. Ini setelah bermain game yang cukup berat ya, Final Fantasy 15. Nah, ini suhunya mencapai 90-an. Paling tinggi 98 ya, teman-teman. Nah, ini sekarang komputernya akan saya matikan dulu. Saya diamkan selama 15 menit, kemudian saya mainkan lagi. Dan kita akan bandingkan ketika menggunakan Icefan Toughwear 3 ini. Ya teman-teman, ini laptopnya sudah saya hidupkan kembali setelah tadi dimainkan terus dimatikan. Kita matikan selama 15 menit dan kita hidupkan lagi. Nah, ini sekarang kita akan mulai percobaan kedua. Kita akan mulai menggunakan pendinginnya ya, Toughwear Icefan 3 ini. Nanti kita mainkan game yang sama selama 15 menit. Di sini kita dapatkan suhu kisaran 60-an ya sampai 70. Kita lihat di sini paling rendahnya itu 43 dan paling tingginya 80 derajat. Nanti kita cobain setelah bermain game ini selama 15 menit dan settingan kecepatan yang saya gunakan untuk Icefan 3 ini kecepatannya yang sangat tinggi ya. Kita pakai yang full speednya. Kita bandingin antara full speed ini sama tidak menggunakan Icefan 3 ini. Langsung aja kita mainin gamenya. Oke, sudah 15 menit ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini perubahan suhunya. Di sini mencapai 91, 89, 84, 86, 9. Paling tinggi tadi sampai 94 ya.
Tapi kalau kita lihat di sini rata-ratanya itu 80, 83 ya. Saya lihat di sini paling rendahnya 43 dan paling tingginya 94. Dan sini mencapai ya suhunya kisaran 82-an lah. Tadi masih kurang stabil teman-teman. Sekarang udah lumayan akurat nih. Udah masuk ke kisaran yang stabil di kisaran 82-an. Ya kisaran segitu teman-teman. Nah, ini sekarang kita mau dengar bunyi dari kipasnya nih teman-teman. Saya akan coba putar dari kecepatannya paling rendah, terus menengah, dan kemudian yang kecepatan yang paling full, paling mentok, paling cepat. Kita coba denger ya. Ini udah saya hidupin, kecepatannya paling rendah ini teman-teman. Paling pelan bisa didengar ya suara kipasnya kayak gimana. Coba sekarang saya naikin speednya ke yang tengah. Nggak terlalu banyak berubah sih, kayaknya malah nggak berubah deh kayaknya juga speednya juga tetap sama deh, soalnya bunyinya juga nggak begitu berubah teman-teman. Coba kita bikin sekarang yang speednya yang paling kenceng ya, full. Nah ini baru kedengeran perbedaannya. Cukup bising sih, suaranya kenceng banget nih. Tapi ya kan penggunaannya sih untuk mood main game ya, biasanya kita pakai headset lagi kan, ataupun pakai speaker gitu. Dan ini ya untuk penggunaan suara kayak gini sih nggak masalah menurut saya. Tapi ini kenceng banget sih teman-teman. Kalau teman-teman cuman pakai sekedar untuk mendingankan laptop terus lagi nggak pakai headset sih, ini mengganggu ya menurut saya. Cukup berasa banget suaranya, kenceng banget gitu. Ya udah, mungkin segini aja buat yang tes suaranya. Kita lanjutkan videonya ya. Ya teman-teman, jadi setelah melihat dari uji coba kita tadi, kita bisa mengambil kesimpulan kalau misalnya Toughwear ini untuk kisaran harga segini berguna lah. Ini bisa membantu teman-teman menjaga suhu laptop teman-teman, walaupun tidak begitu besar ya, mungkin karena RPM-nya cuma sampai 3000 gitu ya. Tapi kalau kita lihat tadi dari hasil tesnya, kisarannya kita ambil yang 87 yang paling tingginya, kemudian kita ambil tadi yang kisaran menggunakan kipas ini menggunakannya sampai 81 ya. Tadi kan yang sebelum menggunakan kipas ada 87 lah kita ambil, dan itu lumayan lah, bisa menurunkan kisaran 6. Dan kalau kita ambil rata-ratanya tadi yang berkisar di 86 dan turun sampai 83, itu bisa kayak kita bisa lihat selisihnya ada 3 ya. Jadi kesimpulannya untuk suhunya bisa diturunkan ya kisaran 3 sampai 6 derajat lah ya. Dan ini itu berguna lah ya. Karena tadi saya menguji cobanya juga dengan game yang cukup berat ya, menggunakan game Final Fantasy 15 ya. Kalau kita lihat saja sistem rekrutmennya itu butuh i5 generasi ke-8 ke atas, terus dia juga butuh RAM-nya 8GB dan VRAM-nya atau GPU-nya itu harus 2GB. Itu cukup berat. Dan kalau kita lihat di sini untuk kisaran harga yang saya sebutkan tadi ini berguna ya, walaupun ada kurangnya tadi. Satu, dia licin, jadi susah untuk mengefektifkan fungsinya sih, karena ini tuh karetnya itu cuman ditempelin gitu aja. Terus di sini nih bantalan-bantalannya ini saya copot dulu. Ini bantalan-bantalannya ini nggak begitu berguna, jadi tetap merosot gitu walaupun kita pakai. Jadi dia nggak bisa terlalu efektif gitu, jadi kita harus akalin lagi. Terus ini juga nggak bisa kita pakai lemnya karena kurang bagus lah, apalagi nanti kalau kita penggunaannya untuk berpindah-pindah ini akan sangat mengganggu gitu. Terus di sini
belum ada cantolan atau apapun gitu. Jadi kita nggak bisa gunain ini kalau nggak di meja, teman-teman. Dan juga RPM-nya masih sampai 3000. Itu sih yang di paling penting ini ya. Tapi ya wajar lah ya untuk kisaran harga segini. Kalau ngomongin build quality-nya kan ini dari plastik ya, jadi ya nggak bisa berharap banyak juga dengan harga segitu. Tapi untuk fungsinya ini sangat bagus loh teman-teman. Jadi ini bisa dimasukin kategori recommended. Nah, sekian dulu review dan unboxing dan review dari saya. Kalau misalnya teman-teman berminat, linknya ada di deskripsi. Sekian dulu dari saya. Kalau suka videonya tinggal di like, tolong di subscribe dan di share ke teman-teman biar saya bisa lebih semangat bikin video selanjutnya ya. Terima kasih untuk yang sudah meluangkan untuk menonton. Sekian dari saya, Aldri Syadari. Sampai jumpa di video selanjutnya.